Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, kita sekarang bertemu kembali di analisa singkat saham-saham Extreme Fear untuk penutupan tanggal 11 November 2024 ya. Jadi kemarin sudah dibuat juga analisa after market close-nya sudah, untuk yang lirikan volume juga sudah ada. Nah, kali ini saya ingin sharing untuk cara analisa singkat saham-saham yang Extreme Fear. Kemarin-kemarin sudah beberapa buat video, tapi hari ini saya ingin perjelas karena banyak yang menurut saya agak sedikit miss ya. Mereka ada alert robot, malah analisanya pakai Extreme Fear. Baik, jadi saya akan berikan dulu step by step untuk screening saham buy on weakness, hasil dari saham-saham yang Extreme Fear. Oke, jadi Bapak Ibu kalau ada alert bot, jangan gunakan analisa ini, gunakan seperti biasa yang di-sharing di after market close. Market kita sebagai trader kan harusnya kita agile terhadap marketnya. Kalau market dari sedang bearish-bearishnya seperti sekarang, ya kita cari saham-saham yang sudah ekstrim, lalu kita ganti strategi kita. Strategi ini adalah untuk kontrarian. Jadi Bapak Ibu kalau belum terbiasa, latihan dulu. Lalu tetap aturannya seperti yang diajarkan di dalam trading as a business, baik di workshop maupun di tutorial, bahwa risk management itu paling penting. Oke, kita lihat step by step-nya, karena ini analisa singkat, saya harus cepat. Yakni, langkah pertama adalah Bapak Ibu masuk ke Telegram bot Delquan Bot. Di situ ketikkan untuk screening saham-saham yang sudah ekstrim. Kita akan mencari extreme fear, gunanya untuk buy on weakness. Oke. Kedua adalah lakukan analisa seperti biasa. Kita cek speedometernya untuk memastikan dia ekstrim, baik daily dan weekly. Kita cek juga rotasi bintangnya. Kita cek saham-saham price dan volumenya dan lain-lainnya untuk memastikan bahwa oke, ini risknya kecil, rewardnya besar. Artinya kita tahu di mana supply, di mana demand dan sebagainya. Oke ya, jadi harus lakukan analisa seperti biasa. Ketiga, yang paling penting juga adalah cek dulu demand zone-nya, baik daily atau weekly. Gunanya apa? Kita akan memasang stop loss-nya, buy on weakness-nya tepat di demand zone, apakah daily atau weekly demand zone-nya, dan kita pasang stop loss-nya di 2 tick atau 3 tick atau 4 tick di bawahnya. Kalau tidak ada demand zone, jangan masuk. Karena kita akan seperti menangkap pisau jatuh. Dan wajib pasang stop loss ketika siapa tahu dimensionnya jebol. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang paling penting. Kalau nggak ketemu, jangan masuk. Jadi jangan ada alert bot, malah pakai ini. Jadi salah ya, ini kontrarian. Mental baja, kalau dia turun, kalau kita kena stop loss, oke, tidak rezeki. Itu saja. Jadi jangan komplain ke saya, Pak, saya sudah pasang, tapi ternyata kena stop loss. Ya nggak tahu sayanya. Jadi kalau nggak pasang stop loss, ya pasti nyangkut ini. Lalu yang penting juga gunakan money management yang baik. Jadi Bapak Ibu bisa pakai strategi piramida, mungkin di atasnya 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot, 100 lot. Pas 3-4 tick di bawah di atas stop loss. Jadi harus ada stop loss berlapis ya. Stop lossnya 3 atau 4 lapis. Bisa tonton tutorial tentang bagaimana memasang stop loss. Oke, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk langsung melakukan analisanya. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya, Bapak Ibu. Bisa akses Telegram bot Delquan ini, linknya ada di deskripsi video ya. Langkah pertama yang kita lakukan tadi, kita masuk ke robotnya, kita ketik SCR Extreme. Nah, sebelum itu juga Bapak Ibu harus nonton tutorialnya. Apa sih speedometer ini? Apa sih gunanya Extreme ini? Nonton dulu ya, kalau belum nonton jangan. Nanti bingung. Oke, untuk penutupan tanggal 11 November, kita lihat Bapak Ibu ada banyak saham-saham yang sudah extreme fear, cocok untuk buy on weakness. Beberapa saham yang extreme greed, cocok untuk sell on strength. Seperti DSNG mungkin sell on strength. Nah, sekian banyak ini beberapa saya sudah masuk ya untuk dengan strategi buy on weakness. Nah, di sini kita lihat ada BSD, ada BJBR ya. Terus yang ingin saya sharing tutorialnya adalah ESA ya. Kalau saya buat begini berarti saya sudah selesai dengan tutorial trading plan, saya sudah pasang, tapi saya tidak akan memberikan detail. Nanti Bapak Ibu mencontoh. Sekarang Bapak Ibu harus praktis sendiri. Kalau di kelas biasanya ini detail kita bahas ya, Bapak Ibu strategi-strategi begini, bagaimana manajemen, menghitung risiko rasio. Tapi karena ini terbatas videonya, saya tidak bisa buat detail. Oke, langkah pertama kita kecik dulu SCR Extreme. Untuk mendapat, sudah ya. Maksud saya kita cek Speedo ESA. Kita memastikan bahwa ESA
hari ini dia ekstrim. Ekstrim fear ESA di daily artinya sudah sangat fear ya. Ekstrim dia fear-nya. Kita cek juga dengan Speedo ESA. Cek weekly-nya lah. Apakah dia masih bisa turun? Ya, dia masih fear. Jadi kalau dia turun untuk mengejar weekly-nya fear ekstrim, jangan kaget. Setelah itu kita cek dengan star, hanya cek aja star ESA karena dia kompas 100 ya, kita bisa tahu apakah dia juga. Iya, dia sekarang masuk ke zona fear, artinya dalam beberapa hari dia masih bisa jatuh masuk ke panic relatif terhadap komposit. Kalau dari rotasi saham ini. Bapak Ibu jangan bingung kalau apa itu fear yang di rotasi saham dengan fear yang ada di speedometer. Nonton tutorialnya untuk lebih jelas. Oke, ini secara relatif ya. Jadi jangan tanya-tanya dulu, nonton dulu baru tanya. Oke, kita cek dengan VPA monthly ESA hanya untuk tahu strukturnya saja. Kita tahu apakah ada di Wyckoff, semua itu harus ditaruh di Wyckoff. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini dia marking up. ESA ini sudah ada tingginya di tahun 2022, maka dia akan sulit lebih tinggi sebab di sini ada di supply zone, bottoming naik ke atas dia ready turun. Nah, ini bisa naik turun. Artinya kalau dia akan mengejar lagi 480, maka kita profit taking jangan tinggi-tinggi ya, jangan tinggi-tinggi. Ini hanya pullback saja karena struktur berikutnya dia akan turun gitu. Jadi marking up, distribusi marking down. Bisa jadi ya. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly ESA, kita cek weekly-nya. Oke, weekly-nya begini ternyata. Ya, ini adalah marking down, ini akumulasi. Nah, ini fase E ya, sekarang dia turun. Nah, kalau ini berarti, kalaupun kita sekarang berharap kalau main cepat, buy on weakness untuk pullback, di atas ini ada supply zone, untuk nanti jual di atas. Oke, jadi mainnya cepat, karena kita akan jual di supply zone. Kita lihat VPA, ESA, bagaimana daily-nya. Oh, kita lihat VBP dulu, benar nggak tuh? VBP, nah ini yang paling penting ya, VBP ESA. Kita salah. VBP weekly ESA. Weekly-nya dulu, nanti kita baru balik ke daily supaya kita mau konfirmasi jualnya di mana. Oke, jualnya di mana? Bapak Ibu bisa lihat ini. Jualnya ini adalah zona supply. Jadi susah untuk tinggi ya, Bapak, ini adalah supply zone. Jadi ESA kalau kita beli jualnya di sini dulu lah. Ya, jadi kita tahu mau jual di mana karena supply yang dari sini yang membuat ESA tidak bisa naik, kita jual dulu 50%. Stop loss nanti trailing. Oke, kita tahu jualnya di mana. Belinya belum tahu. Kita lihat dulu VPA ESA. Kita lihat dulu strukturnya. Iya, dia sudah ekstrim ya Bapak Ibu ya. Kita belum ada pullback, ekornya juga belum banyak, volumenya di bawah rata-rata. Dari price dan volume, kalau dia merah, volumenya tinggi itu bahaya. Tapi lihat, ini volumenya di bawah rata-rata. Jadi kita menampung, nanti cari dimension zone-nya. VBP ESA. Carinya di mana? Ya di sini. Nah, Bapak Ibu lihat, di manakah dimension zone? Kita cari yang panjang-panjang. Ini adalah dimension zone. Dia sudah masuk ke dimension zone. Oke, dimensionnya sampai mana? Ambil yang low ini juga bisa. Jadi dia masih bisa turun ke bawah. Jadi ini kita pasang. Mau di bawah 2 tick bawah ini stop loss. Boleh ya. Ya, ini jualnya kemana? Yang di atas, yang supply zone tadi. Jadi kita berharap dia pullback sekali lagi. Wajib pasang stop loss. Mau di sini boleh. Karena kan ini panjang ya dimensionnya. Jadi dia bisa ke bawah karena weekly-nya juga belum. Yang pasti saat dia turun, volumenya turun. Oke, kita berharap dia selling climax itu. Lalu kita lihat foreign flow, PIF ESA. Jadi posisi buy sudah tahu, stop loss sudah tahu ya. Jadi Bapak Ibu, ya ini mulai ya 795 ya itu bisa buy. Pokoknya kita atur bawah buy sebelum dia kena stop loss-nya di mana nih stop loss? Weekly ada nggak? Weekly. Ya kalau mau 720 stop loss-nya sampai 720 juga boleh. Jadi Bapak Ibu stop loss-nya 2 tick di bawah ini. Jadi mungkinan kita pasang buy juga nggak apa-apa. Kita stop. Berarti dia ini kita anggap ada zona demand. Nanti kalau jualnya di 1110. Ya, mudah-mudahan dia nggak sampai close di bawah. Untuk naik lagi lebih tinggi, kita sudah punya barang yang terdiskon. Karena polanya begitu ya. Nah,
Kita foreign flow. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ESA-nya. Ya, transaksi aja turun. Tapi kita lihat akhir Oktober dia akumulasinya asing foreign flow kemarin juga net buy. Jadi itu saja Bapak Ibu untuk ESA. Kita pasang buy on weakness untuk ESA. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa stop loss-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.